Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Salam bahagia. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hebat? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dan semoga kita semua tetap semangat untuk terus belajar. Baiklah Bapak Ibu hebat, perkenalkan nama saya Tuti Hidayati SPDSD. Saya mengajar di SDN 2 Sedonglor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sebuah konsep tentang pembelajaran digital. Mengapa saya memilih materi ini? Karena menurut saya, konsep pembelajaran digital ini sangat penting untuk kita pelajari dan nantinya kita berikan kepada anak didik kita di tengah gencarnya arus teknologi dan informasi yang tengah mereka hadapi pada saat ini. Nah, apa sih konsep pembelajaran digital itu? Yuk, mari kita simak bersama. Bapak Ibu hebat, seperti yang pernah saya sampaikan di awal bahwa pembelajaran digital ini kita pilih dan kita pelajari untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan baru untuk peserta didik kita di tengah-tengah gencarnya arus teknologi dan informasi pada saat ini. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah pembelajaran dan pelatihan e-learning yang didesain untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang berada di lingkungan Kabupaten Cirebon. Nah, khususnya kita ini terkait dasar-dasar pelaksanaan pembelajaran baik pendidikan maupun pelatihan secara digital guna menunjang pelaksanaan tugasnya di sekolah. Oleh karena itu, dengan memberikan pelatihan ini dan dengan mempelajari materi ini diharapkan kita dapat mempraktekannya nanti di depan anak-anak didik kita di sekolah masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi atau topik dalam pembelajaran digital yang akan kita pelajari, yaitu mencakup yang pertama adalah konsep pembelajaran digital itu sendiri, yang kedua aplikasi kelas online, yang ketiga aplikasi penyimpanan digital, yang keempat aplikasi presensi online, dan yang kelima, perbedaan kelas digital dengan kelas luring. Nah, kelima konsep ini akan kita bahas satu persatu dan akan kita pelajari agar dapat lebih memahami tentang topik pembelajaran digital ini. Baiklah, Bapak Ibu hebat, topik yang pertama adalah mengenai konsep pembelajaran digital. Pengertian dari pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel serta dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Untuk ini, Bapak dan Ibu hebat, kita menggunakan metode ini dan mengajarkan kepada siswa agar mereka dapat belajar secara mandiri. Mereka pun dapat mengakses pembelajaran ini di mana saja dan kapan saja, sehingga kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu dalam melaksanakan pembelajaran ini. Baiklah, Bapak Ibu hebat, namun ada sebuah kelebihan dan tantangan sendiri ketika kita melaksanakan sebuah konsep pembelajaran digital. Yang pertama, untuk kelebihan pembelajaran digital adalah memungkinkan pembelajar dapat belajar secara mandiri, belajar lebih fleksibel, pembelajar juga dapat belajar dengan gaya dan kecepatannya masing-masing. Pembelajar pun dapat mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja. Tetapi ada sebuah tantangan juga yang kita hadapi ketika kita melaksanakan pembelajaran digital ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Dan guru di sini perlu memiliki keterampilan khusus dalam mengelola konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran.
Kemudian, guru pun perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Sehingga ketika kita melaksanakan program pembelajaran digital ini akan berjalan dengan lancar dan tidak menemui kendala. Demikian Bapak Ibu mengenai kelebihan dan tantangan dalam pembelajaran digital ini. Bapak Ibu hebat, teknologi yang kita gunakan dalam pembelajaran digital adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi sebuah kunci utama yang dapat menunjang di dalam pembelajaran digital. Teknologi apa saja yang kita gunakan di dalam pembelajaran digital ini? Yaitu yang pertama adalah platform pembelajaran online, yang kedua video conference, yang ketiga e-book, dan yang keempat aplikasi mobile. Nah, keempat aplikasi ini kita bisa pilih dan gunakan untuk masing-masing kebutuhan yang kita perlukan. Baiklah Bapak Ibu hebat, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya yaitu aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online ini memungkinkan kita dapat belajar dan memberikan pembelajaran kepada peserta didik secara online tanpa bertatap muka langsung. Nah, ada beberapa aplikasi kelas online yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah Google for Education, yang kedua Rumah Belajar, yang ketiga Office 365, yang keempat Kuiper, dan yang kelima Zenius. Nah, aplikasi ini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan ya, Bapak Ibu hebat. Bapak Ibu hebat, selanjutnya adalah aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online memungkinkan siswa dapat bertatap muka secara online dengan teman sebaya maupun kita gurunya. Nah, untuk bertatap muka secara online, biasanya kita menggunakan aplikasi berupa Zoom Meeting atau Google Meet, atau bisa juga Skype dan bisa menggunakan Google Hangout. Tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu hebat, bagaimana caranya kita membuat folder di dalam Google Drive? Yang pertama, untuk menambah folder baru, kita klik New pada sisi kiri atas Google Drive kita. Kemudian selanjutnya kita klik tombol New Folder. Lalu kita dapat membuat folder baru pada Google Drive kita ya Bapak Ibu. Nah, untuk aplikasi penyimpanan dokumen. Bapak Ibu hebat, seringkali kita mengalami kehilangan data-data penting di komputer kita, laptop atau handphone karena mungkin perangkat kita menjadi rusak ya. Maka solusinya adalah dengan menggunakan penyimpanan secara online. Cold storage atau penyimpanan secara online ini merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta kita dapat membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Sehingga file dan data-data kita menjadi lebih aman dan bisa kita buka pada saat kita butuhkan. Nah, untuk aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive, yang perlu kita perhatikan untuk dapat menggunakan aplikasi Google Drive ini adalah yang pertama, kita harus memastikan bahwa kita memiliki akun Gmail, dan yang berikutnya adalah kita akses ke Google Drive dengan cara login ke email kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengupload file dan folder, Bapak Ibu hebat? Untuk mengupload file dan folder, kita dapat mengakses menu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk ke menu Google Drive, kemudian klik tambah, kemudian kita upload file yang kita inginkan, dan kita masuk ke dalam file folder. Demikian untuk mengupload file dan folder ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah aplikasi presensi online. Nah, untuk membuat presensi secara online di browser seluler, kita dapat menggunakan Google Formulir ya Bapak Ibu. Bagaimana langkah-langkah membuat Google Formulir ini? Yang pertama, kita buka dulu Google Drive-nya, kemudian kita klik
new, kemudian kita masuk ke new file, dan terakhir kita klik Google Forms. Setelah mengklik Google Forms, kita buat Google Forms-nya dan kita buat pertanyaan yang kita inginkan ya. Kita masukkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah jadi, kita bisa kirimkan kepada siapapun yang kita inginkan. Baiklah Bapak Ibu hebat, materi selanjutnya adalah perbedaan pembelajaran pada kelas digital dan kelas luring. Ada beberapa perbedaan yang membedakan antara kelas digital dan kelas luring ya Bapak Ibu hebat. Yang pertama, pada kelas digital adalah lebih banyak menggunakan teknologi. Kemudian, variasi sistem belajarnya terbatas. Lokasi pembelajaran bisa diakses dari mana saja, dan sistem belajar secara daring sehingga jarang bertemu teman. Jadi ketika anak-anak kita belajar dengan menggunakan kelas digital, mereka akan berkurang waktunya untuk bertemu secara langsung dengan teman sebayanya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kelas luring? Di kelas luring memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi, kemudian variasi sistem belajarnya banyak, lokasi pembelajarannya di sekolah, dan siswa lebih mempunyai banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Jadi mereka bisa tetap bertemu dengan banyak teman karena mereka bertemu di satu tempat dan belajar di satu ruangan, di kelas, dan di sekolah. Baik, demikianlah Bapak Ibu perbedaan pembelajaran digital dengan kelas luring. Baiklah Bapak Ibu hebat, demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran digital. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.